Hai The Bridge, welcome to ECC Online Service. Saya senang banget kamu join ibadah hari ini. Mari sebelum kita mulai ibadahnya, pastikan semua teman-teman menyiapkan catatan. Karena saya yakin mencatat itu hal yang penting buat kita semua, betul? Dan pastinya hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Saya percaya hari ini pasti akan ada hal yang luar biasa untuk kita semua. Yuk sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, hari ini kami datang membawa hati, pikiran, tubuh kami untuk beribadah kepada Tuhan. Biar Tuhan nyatakan hal yang mau Tuhan nyatakan buat kami, setiap kami pribadi yang ada di kesempatan ini. Dan kami berdoa, hari ini kami boleh menerima sesuatu yang luar biasa dan mengubahkan hidup kami. Thank you Lord, ini kami The Bridge, kami siap di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, kami mengucap syukur, haleluya, amin. The Bridge, let's enjoy the service.
besar. Yes, Engkau Tuhan yang besar. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami menyembah Tuhan yang besar. Amin. Come on church, wherever you are. Mari menyembah Tuhan yang besar hari ini. Angkat hatimu, angkat suaramu. Menyembah Tuhan yang besar. Oh Lord, how great you are, Lord. How great you are, Lord. Mari nyanyikan nyanyian baru dimanapun kau berada saat ini. Sing a new song, because He put a new song in our mouth. Great God, you are great. Yes, you are great. Yes, Jesus. Yes, you are great. Yes, you are great, God. Let's sing this song. Your love is greater than my sins. Your mercy overflows within. Your grace awakens me to sing. Jesus, how great you are. Your power is greater than my fear. Your strength is now my strength. Your name has broken every chain. Jesus, how great you are. Come on, sing it out. How great you are. Oh, how great you are. How wonderful, how beautiful your name. Oh, how great you are. How great you are. Yes, you are great. Oh, how great you are. How glorious. How glorious. How powerful your name. Sing your power. Your power is greater than my fear. Your strength is now my strength. Your name has broken every chain. Jesus, how great you are. How great you are.
sing to Him. I will trust you, Lord. I will follow you. I will not be shaken. I will trust you. Yes, God. I will follow you, Lord, and I will not be shaken. I will trust you. I will follow you, and I will not be shaken, and I will not be shaken, and I will not be shaken. Mari sembah Tuhan dimanapun kau berada. Worship Him, worship Him, worship Him, trust Him, follow Him. Never be shaken, for He is great. He is greater than any problems, than any struggles, than every sickness. He is great. He is great. Mari putuskan sekali lagi untuk mengikut Yesus hari ini. In this worship moment, let's decide in our heart to always trust Him, to always follow Him, to always stand still, untuk selalu berdiri tegak, menantikan Tuhan, menantikan janji Tuhan, walaupun hari ini belum terlihat. Let's always decide to trust Him, because that is worship is all about. It is trusting. It is trusting. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. Once again, let's sing it. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Thank you, Jesus. Ada banyak keputusan yang kami buat mungkin salah dalam hidup kami. Ada banyak keputusan yang keliru yang kami pernah buat. Tapi satu keputusan yang gak pernah salah, yaitu keputusan untuk mengikut Yesus. So today, God, this is our heart. Ini deklarasi kami. This is our commitment once again. This is our love to you. That we have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. No turning back. No turning back. Dan kami bersyukur kami mengikuti Tuhan yang bisa dipercaya.
Engkau Tuhan yang bisa dipercaya, Engkau Tuhan yang mudah disenangkan, dan kami mengasihi-Mu hari ini, besok dan selamanya. Thank you Jesus for the presence of God, for you, for your love, for your mercy. Kami mengucap syukur Engkau Tuhan yang awesome, Tuhan yang baik, Tuhan yang hebat, Tuhan yang besar buat setiap kami. Thank you Lord. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Mari semua yang percaya katakan amin, amin, amin. Haleluya. Wow, what a powerful praise and worship that we had today, right? So powerful, the presence of God was so tangible. So thank you so much for praise and worship team for leading us into a powerful presence of God. Say thank you, okay? Dan tentunya banget nih ya, kita ada online service yang luar biasa from month to month, week to week. Pastinya karena ada orang-orang luar biasa yang bekerja keras memprepare ini semua, yaitu para volunteer. So mari kita ramein yuk di live chat. Kita say thank you ke volunteer, okay? 1, 2, 3, thank you volunteer, thank you so much, you guys awesome. Nggak cukup di situ, aku juga mau banget nge-welcome untuk kalian-kalian semua yang baru pertama kali join di ibadah The Bridge hari ini. Aku mau bilang bahwa kamu adalah part of this family, dan aku percaya, yakin banget Bridge bisa jadi rumah buat kalian semua. So please, buat yang baru pertama kali join, entah kamu diajak atau apapun itu, bisa langsung mengunjungi ke eccchurch.online untuk akses newcomers lounge, dan dari sana kamu bisa join home cell. So see you soon ya, can't wait to see you. Oke, so after ini kita ada beberapa pengumuman untuk beberapa minggu ke depan. Yang pertama, kita ada leaders meeting di hari Selasa 4 Mei 2021 jam 7 malam untuk seluruh zone leader, head ministry, hingga core team juga Gaze family. Yang kedua, kita ada ECC Global Expand Class Minggu 30 Mei 2021 jam 2 siang. Pendaftarannya langsung ke eccchurch.online. Sekian untuk pengumumannya. So, it's offering time. Saya punya cerita nih ya untuk offering kali ini. Jadi, saya tuh punya sedikit masalah di mata saya, di penglihatan saya, yaitu saya tuh ada minus dan juga ada silindris di mata saya, sehingga itu akhirnya membuat saya untuk saya kerja, melakukan aktivitas, saya tuh jadi ada sedikit kendala gitu, karena pandangan saya tuh jadi blur, jadi rada berbayang, nggak jelas. Nah, karena nggak jelas kan susah ya mau melakukan aktivitas, jadi saya tuh butuh banget alat bantu. Apa itu? Saya punya alat bantunya, kacamata. Ini dia kacamata yang kalau saya pakai, ini tuh akan membantu saya untuk melihat lebih jelas, lebih clear gitu ya pandangannya. Nah, ternyata setelah saya pakai kacamata, pandangan saya ke kanan kiri, ke depan semua lebih jelas. Itu nggak cukup untuk saya melakukan kegiatan saya sehari-hari. Contoh, saya mau ngebaca, saya mau ngerjain kerjaan di laptop, nggak cukup saya pakai kacamata. Tapi mata saya harus fokus ke tujuan saya dengan apa yang mau saya kerjain. Karena dengan saya memfokuskan mata saya, barulah saya bisa baca, barulah saya bisa lihat laptop saya dan bekerja. Sama halnya dengan hidup kekristenan kita. Sometimes kita dengerin offering message, kita ibadah, itu tuh adalah seperti kacamata untuk kehidupan kita, firman Tuhan yang jadi fondasi kita untuk kita menjalani kehidupan kita secara Kristen, dan juga jadi dasar kita untuk kita memberi, karena kita punya pegangannya, firman Tuhan. Dan ternyata gak cukup kita cuma punya pegangan firman Tuhan, udah punya kacamatanya. Mari The Bridge, kita fokuskan mata kita, hati kita untuk kita melihat ketujuan kita. Siapa? Yesus Kristus. Karena Yesus Kristuslah yang menjadi sumber segalanya. Dialah pribadi yang memberkati hidup kita. Mari kita fokus untuk menghitung berkat Tuhan yang udah Tuhan berikan kepada kita. Karena ketika kita fokus kepada Tuhan yang udah begitu besar mengasihi kita, bahkan mengorbankan nyawanya sendiri untuk kita, itu akan memberikan kita kekuatan, akan memberikan kita kuasa untuk kita dengan mudahnya, dengan sukarela hati, dengan sukacita untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Amin ya. Seperti firman Tuhan bilang in Deuteronomy 8 verse 18 ESV said, "You shall remember the Lord your God, for it is He who gives you power to get well, that He may confirm His covenant that He swore to your fathers as it is this day." So The Bridge, dialah yang memberikan kita the power and the strength to get well.
So The Bridge hari ini sebelum kita memberi, mari kita pakai kacamata kita, firman Tuhan yang akan membantu kita lebih clear melihat, menjadi fondasi kita. Dan mari fokuskan hati kita, mata kita pada Yesus Kristus, Bapa di segala Bapa, Raja segala Raja yang udah begitu mengasihi kita. So, mari memberi dengan hati yang sukacita, dengan hati yang penuh kasih, karena kita mengasihi Tuhan kita, and we are ready to get the power, to get the strength, to get the wealth. Amin. Are you ready to give? Let's pray. So, Father in heaven, thank you for today, thank you for your blessing. Kami mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. So, benar banget Tuhan, kami mau pakai kacamatanya Tuhan, kami mau pakai kebenaran firman Tuhan untuk menjadi fondasi kita. Kami gak mau bosan untuk dengerin lagi firman Tuhan yang akan menjadi penguat atas dasar kehidupan kami Tuhan. Dan kami juga mau memfokuskan mata hati kami tertuju pada Tuhan Yesus, sehingga ketika kami memberi bukan dalam kesusahan, kami bukan memberi dalam hati yang setengah-setengah, tapi kami memberikan yang terbaik karena kami tahu Tuhan udah terlebih mengasihi kami, terlebih mencintai kami. So we want to give you the best Tuhan yang bisa kami berikan. Terima kasih Tuhan, ini hati kami, ini pemberian kami, dan biar Engkau terus yang memberkati dalam Tuhan Yesus kami berdoa, amin. So selamat memberi. Aduh, jadi pakai kacamata terus. Oke, so untuk kalian semua yang mau memberi, kamu bisa memberi ke rekening ECC yang ada di bawah sini, dan juga bisa QR code untuk GoPay, Dana, OVO yang ada di layar kaca ya. So thank you so much ECC Bridge, thank you for being generous and faithful untuk menabur di gereja di rumah Tuhan ini. Amin, saya percaya Tuhan akan berkati kalian berkali-kali lipat. Amin. Oke, so inilah the day, it's the time gitu ya. So kita akan belajar lebih lagi soal kebenaran firman Tuhan yang pastinya bakal powerful banget, awesome banget. So prepare your heart, prepare your soul, prepare your mind, prepare your body, prepare everything ya. Siapin catatan, jangan lupa catatan ya. Kenapa? Kita ingat banget ya, Pastor Aryan pernah bilang, not taking notes is not taking seriously. Dan kita percaya firman Tuhan itu penting banget. Mari kita mencatat, oke? Apa kabar ECC? Saya sungguh berharap kita semua ada dalam pengharapan. Saya rindu untuk kita tidak hanya mendengar firman Tuhan, tetapi kita belajar firman Tuhan. Itu sebabnya mari kita siapkan catatan kita apapun medianya. Nah, saya mau cerita. Bulan Maret lalu kami pergi ke Bali. Kami pergi hari Rabu, dan anak-anak baru tahu kalau mereka akan ke Bali di hari Minggunya. Dan ini yang terjadi. Dari Minggu malam, waktu mereka mau tidur, udah nanya, "Dad, kita berapa hari lagi ke Bali?" Saya katakan 3 hari lagi. Mereka tidur dengan excited, dan besok paginya mereka bangun dengan excited dan nanya lagi, "Dad, kita berapa hari lagi ke Bali?" Dan tahukah Bapak Ibu Saudara, pertanyaan "Dad, berapa hari lagi kita ke Bali?" ditanya terus sampai hari Rabu pagi. "Dad, ini hari Rabu kan? Kita ke Bali kan?" Nah, melalui kejadian itu Tuhan tanya ke saya. Dan hal yang sama saya akan tanyakan buat Bapak Ibu Saudara. Bagaimana atau seperti apa setiap kita ketika akan tidur dan ketika bangun? Apakah setiap kita tidur dengan semangat, dengan excited, karena percaya besok pasti akan luar biasa?
dan waktu bangun juga semangat karena hari ini akan mengerjakan hal yang luar biasa? Atau aduh, udah malam lagi dan berharap cepat-cepat hari Sabtu, dan waktu bangun aduh, udah pagi lagi? Saya sangat yakin ini gambaran kalau kita sedang tidak hidup di dalam pengharapan. Saya rindu apa yang akan saya bagikan hari ini akan membantu kita untuk tetap hidup dalam pengharapan. Apa yang saya bagikan hari ini saya beri judul Hidup yang Penuh. Nah, terbanyak dari kita akan mengenali diri kita karena apa yang kita alami, apa yang kita kerjakan, dan apa yang kita dengar. Saya baca satu artikel tentang seorang wanita yang dioperasi plastik bagian hidungnya, dan dokter bedah mampu mengubah hidung yang jelek menjadi kelihatan sempurna. Namun setelah luka memarnya hilang dan hidung barunya muncul, wanita itu tetap merasa jelek. Perhatikan, persepsi kita adalah realita kita. Wanita itu sudah merasa jelek selama bertahun-tahun karena perlakuan buruk yang dialami dan karena apa yang dia dengar dari orang kalau dia jelek hidungnya. Nah, sebelum membuat perubahan di luar, kita perlu membuat perubahan dari dalam. Karena kita tidak akan memenangkan pertempuran di luar sana sebelum kita memenangkan pertempuran di dalam kita. Kehidupan seperti apa yang perlu kita bangun dari dalam supaya hidup kita penuh? Yang pertama, hidup dalam iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Beberapa waktu lalu saya berdoa untuk satu keluarga supaya suaminya dapat kembali kepada istrinya. Saya berdoa kurang lebih selama 1 tahun, dan ketika beberapa bulan lalu saya makan siang bareng dengan mereka, dengan cara yang ajaib Tuhan pulihkan mereka. Suaminya kembali ke rumah, suaminya kembali ke istrinya. Waktu melihat dan mengalami hal itu, saya rasa banget level iman saya naik dari sini ke sini. Nah, saya percaya iman yang kuat hanya dapat dibentuk ketika kita mengalami masalah. Alkitab memberikan gambaran tentang 2 jenis iman. Yang pertama adalah iman Thomas. Ketika kebangkitannya, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Tetapi Thomas tidak bersama waktu mereka itu. Ketika Thomas telah diberitahu bahwa mereka telah melihat Tuhan Yesus, Thomas menolak untuk percaya. Thomas percaya kalau dia punya bukti yang cukup untuk dia percaya. Thomas katakan, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan tanganku ke dalam lambungnya, aku tidak akan percaya. Iman Thomas adalah gambaran iman berdasarkan pikiran kita. Banyak orang percaya pada Tuhan Yesus di Alkitab, tetapi iman mereka hanya berdasarkan apa yang ada di pikiran mereka, bukan berdasarkan apa kata Alkitab. Yang kedua adalah iman Abraham. Iman Abraham adalah iman yang tidak mempertimbangkan fakta, data, dan pengetahuan. Abraham tidak mempertimbangkan kenyataan fisik dia yang berusia 100 tahun dan Sarah 90 tahun. Dia hanya percaya dalam hatinya bahwa Tuhan yang sudah berjanji, Tuhan yang akan menggenapinya. Kita tidak menyangkal masalah keuangan, sakit penyakit, konflik rumah tangga yang sedang kita hadapi, tetapi mari punya iman seperti Abraham, iman yang datang dari hati. Iman Abraham adalah iman yang dapat melihat dengan mata hatinya. Kita dapat melihat dalam roh. Melalui firman Tuhan, kita dapat melihat sesuatu melampaui fakta, data, dan pengetahuan.
Ibrani 11 ayat yang ketiga dikatakan seperti ini. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Wow. Kehidupan seperti apa yang perlu kita bangun dari dalam supaya hidup kita penuh? Yang kedua adalah hidup dalam panggilan. Hal buruk apapun yang pernah kita alami, yang pernah kita kerjakan, dan yang pernah kita dengar tentang kita. Mungkin orang berkata, keluarga kamu gagal. Keluarga kamu gak akan pernah lepas dari hutang. Gak mungkin kamu punya biaya untuk kuliah anak kamu. Mungkin orang berkata, kamu orang yang selalu gagal dalam bisnis. Apapun itu, dengar baik-baik. Waktu kita mengikut Tuhan Yesus, kita lahir baru. 2 Korintus 5 ayat 17. Orang yang sudah bersatu dengan Kristus menjadi manusia baru sama sekali. Yang lama sudah tidak ada lagi. Semuanya sudah menjadi baru. Waktu kita bertemu dengan Kristus, kita bertemu dengan tujuan kita. Saya baca terjemahan dari The Message, Efesus 1 ayat ke-11. It is in Christ that we find out who we are and what we are living for. Hanya di dalam Kristus kita menemukan siapa kita dan untuk apa kita hidup. Kita tidak mengenali diri kita sebelum kita mengenal Kristus. Kita tidak dapat mengenal panggilan kita sebelum kita mengenal siapa Kristus. Karena panggilan kita ada di dalam Kristus. Nah, saya ada cerita menarik. Bapak dari Pastor Brian Houston adalah Frank Houston. Di usia 55 tahun, dia menggembalakan sebuah gereja di salah satu daerah bagian di Wellington, New Zealand. Waktu itu sekitar tahun 76, jemaat yang digembalakan sekitar 1.600 orang tahun itu, jumlah yang besar di zaman itu. Frank Houston tinggalkan jemaatnya karena Tuhan katakan pada Frank Houston, tinggalkan jemaatmu, serahkan pada orang lain, dan pergilah ke Sydney untuk memulai pekerjaan baru. What? Berapa usianya? 55 tahun. Bayangkan, 55 tahun. Gak ada yang mau orang buat dari awal merintis kembali di usia 55 tahun. Karena 55 tahun sudah dekat dengan pensiun kan. Frank Houston serahkan jemaatnya kepada seorang yang lain dan memulai gereja di Sydney dengan nama CLC, Christ Life Center, yang kemudian namanya menjadi Hillsong yang orang kenal sekarang. Di dalam usia seperti itu, 55 tahun, masih ada sesuatu yang dapat dimunculkan, dikeluarkan dari dalam hidupnya. Apalagi kita yang masih muda. Ada banyak hal yang Tuhan dapat keluarkan dari dalam kita. Saya percaya atas setiap hidup kita ada potensi ilahi yang Tuhan akan keluarkan dari dalam hidup kita. Kita perlu untuk tidak hanya bertumbuh dalam pengetahuan, dalam karir, tapi kita perlu bertumbuh dalam hubungan kita dengan Tuhan. Supaya setiap kita semakin mengenal kehendak Tuhan dalam hidup kita. Karena ukuran keberhasilan kita lebih dari sekedar uang. Keberhasilan adalah menggenapi panggilan Tuhan dalam hidup kita. Bersiap untuk apa yang Tuhan siapkan. Banyak orang bersiap untuk apa yang mereka siapkan. Mereka enggak siap untuk apa yang Tuhan siapkan. Bagi saya pribadi, saya sadar betul panggilan hidup saya ada dalam Kristus. Saya tahu Bapa memberikan saya kemampuan khusus untuk saya dapat menolong banyak orang. 1 Petrus 4 ayat yang ke-10. Allah telah memberikan setiap orang kemampuan yang spesial. Gunakan kemampuan itu untuk saling membantu, membagikan berkat Allah kepada orang lain. Dan panggilan saya bukan mengejar status pastor, bukan mengejar panggilan khotbah. Panggilan saya adalah membangkitkan lebih banyak bapak yang memimpin generasi.
Itu panggilan saya. Saya lebih senang ketemu orang one on one. Saya dapat berjam-jam. Kalau boleh jujur, saya lebih senang ketemu orang daripada khotbah. Khotbah seperti ini di rumah sendiri cukup menekan. Karena kalau di rumah sendiri, saya nggak mungkin pakai materi yang pernah saya sampaikan. Belum lagi, kalau pakai contoh yang sama, orang akan bilang katanya kreatif. Kok contohnya sama terus? Nah, apapun panggilan kita yang ditemukan, yang kita temukan dalam Kristus, saya percaya Tuhan memanggil kita untuk melakukan sesuatu yang melebihi diri kita sendiri. Katakan amin. Kehidupan seperti apa yang perlu kita bangun dari dalam supaya hidup kita penuh? Yang ketiga, hidup dalam syukur. Saya belajar untuk menikmati setiap musim dalam hidup. Saya sangat menikmati hubungan saya dengan istri saya. Sekarang ini saya lebih sering cium istri saya, pegang tangannya, bukan karena saya mau seks, tapi karena saya sayang istri saya. Saya sangat menikmati setiap kali saya antara anak-anak saya untuk les. Saya gantian dengan istri saya. Saya menikmati waktu antar anak-anak saya ke Kota Baru Parahyangan untuk les piano, ke Abadi untuk les berenang, ke Mekarwangi untuk les gambar. Saya menikmati ngobrol sama mereka di mobil. Saya sangat menikmati pelayanan yang adalah panggilan saya di ICC. Tahun ini 24 tahun saya menjadi staf full timer ICC. Banyak hal terjadi, ada yang menyenangkan, ada juga yang tidak menyenangkan. But ini yang saya mau katakan, saya menikmati 24 tahun menjadi staf full timernya ICC. Apakah setiap kita menikmati setiap musim hidup? Bersama dengan keluarga, atau mungkin dengan pekerjaan kita, atau mungkin juga dengan pelayanan kita. Pastor Victor, mengapa kita perlu menikmatinya? Saya akan jawab. Karena hanya orang yang mampu menikmati, mampu mengucap syukur. Sekali lagi, karena hanya orang yang menikmati, mampu mengucap syukur. Ibrani 13 ayat yang ke-15. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur pada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Sangat mudah mengucap syukur ketika hidup berjalan baik. Dikatakan dari ayat ini korban syukur, artinya ada harga yang harus dibayar. Apa harganya? Kita tetap mengucap syukur sekalipun keadaan hidup kita tidak berjalan baik. Waktu kita melakukannya, korban syukur kita berharga bagi Tuhan. Mengucap syukur adalah kunci yang sangat ampuh untuk setiap kita mengalami mujizat dan mengalami terobosan rohani. Di dalam Yohanes 6 ayat yang ke-11 dikatakan, lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Tuhan Yesus enggak doa panjang lebar ke sana kemari. Yang dia lakukan hanyalah mengucap syukur untuk 5 roti dan 2 ikan itu. Dengan segera kuasa Allah turun dan melipat gandakan makanan untuk orang sebanyak itu. Seringkali kita enggak mengalami mujizat, enggak mengalami terobosan rohani karena kita enggak mengucap syukur. Kalau kita rindu suami kita mengalami terobosan dalam pekerjaannya, mulai mengucap syukur untuk suamimu. Kalau kita rindu istri kita mengalami terobosan rohani dalam hidupnya, mulai mengucap syukur untuk istrimu. Kalau kita rindu sebagai anak melihat parents kita mengalami pemulihan, mulai mengucap syukur atas mereka. Mengucap syukur adalah kunci yang sangat ampuh untuk setiap kita mengalami mujizat dan mengalami terobosan rohani. Ada 3 hal yang kita pelajari hari ini. Kehidupan seperti apa yang perlu kita bangun dari dalam supaya hidup kita penuh. Hidup dalam iman, hidup dalam panggilan,
hidup dalam syukur. Hidup yang penuh itu dimulai dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam. Saya akan selesai dengan ini. Mazmur 78 sangat menginspirasi saya. Itu sebabnya beberapa bulan ini setiap kali saya sharing di staff meeting ICC, sharing saya selalu bermuara di Mazmur 78. Mazmur 78 ditulis supaya kita, generasi kita, tidak membatasi Tuhan. Mazmur 78 ayat yang ke-41. Ya, mereka berpaling dari Allah dan mencobainya dan membatasi, sekali lagi, dan membatasi yang kudus dari Israel. Di dalam Bilangan 13, umat Israel telah datang ke Kades Barnea, perbatasan tanah perjanjian. Musa mengutus 12 mata-mata untuk melihat tanah perjanjian. 10 pengintai, 10 mata-mata datang berkata di dalam Bilangan 13 ayat yang ke-32 sampai yang ke-33. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Ini yang terjadi. Mereka tidak hidup dalam iman. Mereka hidup dalam ketakutan. Ketakutan terjadi karena kita gagal paham akan siapa Tuhan dan apa yang Tuhan telah janjikan. Menurut penyelidikan, rusa kecepatannya 90 km per jam dan singa 58 km per jam. Namun kenapa singa dapat menangkap rusa? Nah, hasil dari counseling encounter dengan rusa, ternyata karena rusa takut dengan auman singa. Dan ketakutan itu melumpuhkan kekuatan. Sekali lagi, ketakutan itu melumpuhkan kekuatan. Sekali lagi, ketakutan itu melumpuhkan kekuatan. Akibatnya, mereka hidup dalam sungut-sungut. Mereka katakan, bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Mereka berpikir, kita angkat pemimpin baru untuk bawa kita kembali ke Mesir. Dan mereka tidak menggenapi panggilan Tuhan dalam hidup mereka untuk masuk ke tanah perjanjian seperti yang Tuhan janjikan. Dan 14 ada yang ke-29 sampai yang ke-30. Di padang gurun ini bangkai-bangkaimu akan berhantaran, yakni semua orang di antara kamu yang dicatat, semua tanpa terkecuali yang berumur 20 tahun ke atas. Karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku bahwasannya kamu tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberi kamu diami, kecuali Kaleb bin Yefun dan Yosua bin Nun. Ini adalah gambaran kehidupan yang kosong. Hidup dalam ketakutan, hidup dalam sungut-sungut, sehingga hidup kita di luar kehendak Tuhan. Ini yang luar biasa. 40 tahun kemudian, Yosua mengutus beberapa mata-mata generasi baru ke kota Yeriko. Mereka bertemu dengan Rahab. Rahab menampung di rumahnya, menyembunyikannya dari sang raja. Ada di Yosua 2 ayat yang ke-9 sampai yang ke-24. Dan ketika mata-mata itu pulang, Yosua berkata di dalam Yosua 2 ayat yang ke-24. Kata mereka kepada Yosua, Tuhan telah menyerahkan seluruh negeri ini ke dalam tangan kita. Bahkan seluruh penduduk negeri itu gemetar menghadapi kita. Dan hari itu generasi Israel yang baru, generasi yang baru berbeda dengan generasi sebelumnya. Generasi yang ini mereka hidup dalam iman. Sekalipun ada 31 raja yang mereka perlu taklukkan sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian. Sekalipun mereka harus merebut tembok Yeriko. Iman tidak membatasi Tuhan. Dan Tuhan tidak membatasi iman. Pastor Philip Pingan sering katakan, God move
when you move. Generasi yang baru ini hidup dalam syukur. Mereka menghancurkan tembok Yeriko dalam iman dengan ucapan syukur. Menurut para ahli di zaman itu, memerlukan waktu 6 bulan sampai 1 tahun untuk menghancurkan tembok Yeriko. Tembok Yeriko mempunyai 2 sisi perlindungan. Sisi pertamanya tingginya 6 meter dan lebarnya 2 meter. Dan tembok perlindungan yang kedua agak lebih dalam lagi, namanya inner wall. Tingginya 9 meter dan lebarnya 9 meter. Sehingga kereta berkuda dapat berjalan di atasnya di zaman itu. Ini merupakan tembok yang sangat kuat, yang sangat besar di zaman itu. Tapi lihat, dalam 7 hari mereka mengelilingi tembok Yeriko dengan puji-pujian. Yosua 6 ayat ke-20. Lalu bersoraklah bangsa itu sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Generasi yang baru ini berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka hidup menggenapi panggilan Tuhan dalam hidup mereka. Mereka masuk ke tanah perjanjian. Generasi yang baru ini memberikan gambaran seperti apa kehidupan yang penuh. Karena kita hidup dalam iman dan kita menikmati hidup, karena kita hidup dalam panggilan, kita akan less stress. Dan waktu kita menikmati hidup, kita akan mempunyai kemampuan untuk bersyukur, sehingga terobosan rohani dan mukjizat mengikuti kita. Inilah kehidupan yang penuh, sehingga kita akan tenang menghadapi hidup. Hidup yang penuh adalah suatu kemampuan untuk tenang di dalam menghadapi segala sesuatu di luar sana. Hidup yang penuh adalah suatu kemampuan untuk tenang di dalam kita. Sekalipun segala sesuatu di luar sana tidak terjadi seperti apa yang kita harapkan. Dan sekalipun segala sesuatu terjadi dengan kacau balau di luar sana. Saya berharap sharing saya hari ini bisa memberkati Bapak, Ibu, Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, Saudara, dan pada hari ini kita akan mengambil perjamuan kudus. Boleh siapkan anggur, kalau nggak ada anggur boleh siapkan air putih kah, apapun itu, dan roti. Kebetulan kalau nggak ada roti boleh siapkan crackers, kue mari, apapun itu. Tapi mari kita mau siapkan anggur dan roti kita yang ada hari ini. Amin. Oke, saya lihat semua udah siap. Mari sebelum kita mengambil roti dan anggur, kita akan membacakan bersama-sama pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita ambil roti kita. Bapak, Ibu, Saudara, roti ini adalah perlambangan dari tubuh Kristus yang terpecah-pecah untuk saya dan saudara. Ambil dan makanlah. Dan anggur ini perlambangan dari darah Kristus, darahnya yang tercurah buat saya dan setiap kita. Ambil dan minumlah. Haleluya. Mari kita akhiri perjamuan kudus ini dengan doa Bapa kami. Mari kita bacakan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami
akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita angkat tangan kita terima berkat dari Tuhan. Aku berdoa buat setiap kami hari ini, buat setiap bapak, buat setiap ibu, setiap saudara, engkau pelajar, engkau mahasiswa, engkau parents, engkau yang single. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa biar hidupmu penuh di dalam Tuhan. Engkau menemukan Tuhan di dalam hidupmu. Engkau menemukan tujuanmu. Engkau berjalan dalam panggilan, berjalan dalam iman. Engkau berjalan dengan syukur, supaya engkau boleh masuk ke tanah perjanjianmu, ke panggilan dalam hidupmu. Penjagaan Tuhan boleh ada dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan setiap kita yang percaya di dalam namanya berkata amin, amin. Sampai jumpa minggu depan. God bless you. Happy Saturday Bridge, thank you udah join ibadah kita hari ini. Saya berdoa, kami semua berdoa biar kamu yang ikut boleh mendapatkan sesuatu yang baru yang boleh kamu bawa di kehidupan kamu. Ini jadi benih yang boleh bertumbuh dan berbuah, dan buahnya boleh dinikmati kamu dan banyak orang. Oke, so di sisi kami percaya semua bahwa ini bukan sekedar hanya Bridge ya, gedung, tapi ini adalah keluarga, rumah buat kamu. So, untuk sekali lagi yang kamu baru pertama kali join ibadah hari ini, kamu bisa masuk ke newcomer lounge kita di ECCchurch.online. Oke, jadi kita pengen kenal lebih siapa kamu. So, segera akses ya. Jadi kita punya home cell, komunitas cell untuk kamu sesuai dengan lokasi kamu, usia kamu atau kebutuhan kamu. Kamu bisa isi semua di sana dan kita akan segera ketemu di Komsel. Nah, ini juga kita juga punya banyak komunitas. Oke, kita punya komunitas sepeda bersama Pastor Nala. Kita punya jalan sehat sama Pastor Victor. Masih ada futsal, ada badminton, itu basket, dan masih banyak lagi. So, please join komunitas kita ya. Dan I think itu aja untuk pengumuman hari ini. So, stay healthy, keep connecting, and see you next week.